Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan materi tentang pecahan, yaitu model pecahan, pecahan senilai, dan membandingkan pecahan. Model untuk pecahan. Yang pertama, pecahan sebagai bagian dari satu objek. Yang kedua, pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek. Yang ketiga, perbandingan. Yang keempat adalah pembagian. Pecahan sebagai bagian dari satu objek. Ada sebuah lingkaran dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Diambil satu potong, maka bagian yang diambil bernilai 1/4. Ada sebuah lingkaran lagi dipotong menjadi 8 bagian yang sama, diambil 3 potong, maka bagian yang diambil yang berwarna merah itu nilainya adalah 3/8. Pecahan sebagai bagian dari kumpulan objek. Di sini ada ikan koi sebanyak 8, kemudian diambil 3, maka ikan yang diambil itu bernilai 3/8. Kemudian ada 7 domba di kandang, diambil 2, maka bagian yang diambil bernilai 2/7 bagian. Pecahan sebagai bentuk perbandingan. Ada permen merah dan permen hijau. Permen merahnya ada 1, permen hijaunya ada 2, maka perbandingan antara permen merah dan permen hijau adalah 1:2 atau 1/2. Ini ada apel merah dan apel hijau. Banyaknya apel hijau dibanding dengan apel merah itu adalah 2:4, sehingga itu dapat dinyatakan sebagai 2/4. Pecahan sebagai bentuk pembagian. Yang pertama, ada sebuah semangka diberikan kepada 2 orang dengan bagian yang sama. Bagaimana cara memecahkannya? Nah, ini semangka ini dibagi jadi 2 bagian yang berukuran sama. Satu orang mendapatkan satu potong, sehingga satu orang mendapatkan bagian 1/2. Ditulis 1/2 sama dengan 1/2. Mari kita perhatikan bagian yang berwarna kuning. Nah, pada gambar yang kiri atas itu yang berwarna kuning bernilai 1/4. Kanan atas bagian yang berwarna kuning bernilai 3/8. Kiri bawah bagian yang berwarna kuning bernilai 2/8. Dan kanan bawah bagian yang berwarna kuning bernilai 4/8. Kalau ada bentuk seperti ini, 1/2 seperti ini, maka 1 adalah pembilang, 2 adalah penyebut. Nah, ini model-model lain untuk pecahan. Maksudnya ini adalah bentuk atau gambar-gambar pecahan, gambaran pecahan yang lainnya ya. Ini yang pertama, ini kalau ada pizza dipotong jadi 4 bagian, diambil 3 potong, maka ini yang diambil ini bernilai atau dipilih 3 potong, maka bernilai 3/4. Kemudian kalau ada coklat dipotong di tengah, nah ambil 1 potong, maka nilainya adalah 1/2. Ada gelas diisi sirup, nah diisi sekian itu, maka bagian yang terisi sirup adalah 1/3 bagian. Ada melon sebanyak 3, diambil 1, maka satu melon yang terambil itu adalah 1/3 bagian. Oke, kemudian selanjutnya adalah pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, mari kita perhatikan. Ani memiliki 2 kue terang bulan berukuran sama. Kue pertama dibagi menjadi 4 bagian dengan ukuran sama, dan 1 potong diberikan kepada Rita. Kue kedua dipotong menjadi 8 bagian berukuran sama dan diberikan kepada Sarah 2 potong. Pertanyaannya, apakah Sarah mendapat bagian yang lebih besar dari Rita? Mengapa? Nah, kita ilustrasikan dulu dengan gambar. Kue pertama dibagi jadi 4 bagian yang sama, diberikan kepada Rita 1 potong di warna biru. Kemudian kue kedua dipotong menjadi 8 bagian yang berukuran sama, diberikan kepada Sarah 2 potong. Kalau kita amati gambar ini, maka tampak bahwa apa yang diterima Rita dan apa yang diterima Sarah bernilai sama, karena menunjukkan luasan yang sama. Oleh sebab itu,
di sini Sarah mendapatkan bagian yang sama dengan Rita. Pada kasus yang pertama itu nilainya adalah 1/4, yang kedua adalah 2/8, sehingga kita bisa mengatakan bahwa 1/4 sama dengan 2/8. Ketika mengatakan 1/4 sama dengan 2/8, ini kan awalnya terlihat aneh ya, karena ini menunjukkan bilangan yang menunjukkan lambang-lambang yang berbeda, tapi kok dikatakan sama dengan. Nah, itulah yang namanya pecahan senilai. Lambangnya berbeda tetapi menunjukkan bilangan yang sama, menunjukkan nilai yang sama. Bagaimana cara untuk menyelesaikan ini dengan tanpa bantuan gambar? Nah, ini ada beberapa cara yang bisa digunakan. Nah, bisa nanti dengan proses menyamakan penyebut. Oke, kita mulai dulu. Nah, ini dengan contoh yang lain ya. Ini juga termasuk contoh yang pecahan senilai. Artinya apa? 1/3 sama dengan 2/6 sama dengan 3/9 sama dengan 4/12. Nah, cara yang lain yaitu nyatakan 1 dengan beberapa lambang bilangan. Misalnya 1 itu kan sama dengan 2/2. Karena 2/2 hasilnya 1, sama dengan juga 3/3 sama dengan 4/4. Lalu ditunjukkan langkah berikut. 1/4 itu akan sama dengan 1/4 kali 1, karena kalau bilangan dikalikan 1 hasilnya akan tetap sama dirinya sendiri. Lalu 1 itu diganti dengan misalkan 2/2, sehingga menjadi 1/4 kali 2/2. Selanjutnya kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut, sehingga diperoleh 2/8. Atau cara yang lain, kalau mencari apakah 1/4 dengan 2/8 itu sama atau tidak, bisa dilakukan dengan penyamaan penyebut. Kalau ini penyebutnya yang 1418 tidak sama, maka cari bilangan yang dapat membagi 4 sekaligus dapat membagi 8. Dalam kasus ini, contoh ini 8 dapat dibagi oleh 4, sehingga nanti yang 1/4 diubah menjadi perdelapanan. Jadi 4 jadi 8 kali 2, maka nanti pembilang juga kali 2, sehingga 1 sebagai pembilangnya 1/4 kalikan 2 diperoleh 2, penyebutnya sudah 8. Jadi 1/4 di sebelah kiri itu menjadi 2/8, sehingga hasilnya adalah sama dengan, seperti itu. Atau juga bisa menggunakan KPK dari penyebutnya. KPK dari 4 dan 8 kan 8, nanti dirubah ke dalam bentuk perdelapanan. Oke, kemudian prosedur untuk membentuk pecahan senilai itu ya bisa dengan cara A per B sama dengan A per B dikali C per C. Apa C per C? Pembilang dan penyebut merupakan bilangan yang sama, sehingga kemudian dikalikan A dengan C dapat AC, B dengan C kali BC. Ini adalah untuk gurunya ya, kalau untuk siswanya jangan pakai ABC, karena mungkin itu akan membuat mereka enggan belajar matematika kalau caranya seperti itu. Oke, cara yang gampang, kalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Oke, selanjutnya adalah membandingkan dua pecahan. Nah, ini ya ilustrasi gambarnya. Ini ada gambar pertama nilainya 1/4, gambar kedua nilainya 3/8. Kalau kita melihat seperti ini, sudah terlihat bahwa 3/8 lebih dari 1/4. Tetapi dalam kehidupan tidak selalu semuanya itu perlu digambar. Ada hal yang masih hanya pada tahap angan-angan, sehingga kita perlu cara yang lebih efektif. Nah, di sini kalau kita melihat gambar, bagaimana hubungan antara 1/4 dengan 3/8? Oh, ini bisa disamakan penyebutnya. Disamakan jadi penyebut 8, 4 kali 2. Nah, jadinya 8. Berarti 1 kali 2, menjadi seperti itu. Kalau sudah penyebutnya sama, 2/8 dengan 3/8 tentu lebih besar 3/8. Oleh sebab itu 1/4 kurang dari 3/8. Cara yang kedua menggunakan garis bilangan seperti ini. Dari 0 sampai 1 dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk yang garis yang pertama itu dibagi dari 0 ke 1 itu menjadi 3 bagian, sehingga 1
1 titik itu nilainya 1/3. Jadi 0, 1/3, 2/3, 1. Di bawahnya menjadi 1/4, bawahnya 1/5, 1/6, terus 1/7, 1/8. Kalau kita bertanya 1/3 dengan 1/4 besar mana? Kalau kita melihat di garis bilangan, posisi 1/3 berada di sebelah kanannya 1/4, sehingga dapat dikatakan 1/3 lebih dari 1/4. Begitu. Lah kalau 3/5 dengan 1/3 mana yang lebih besar? Nah, ini karena posisi 3/5 berada di sebelah kanan 1/3, maka 3/5 lebih dari 1/3. Seperti itu. Sehingga di sini kalau ada 1/3 dan 1/4, nah kita lihat posisinya, 1/3 lebih kanan, maka 1/3 lebih dari 1/4. Kalau 1/3 dengan 1/6 bagaimana? 1/3 posisinya lebih kanan dibandingkan 1/6, maka 1/3 lebih dari 1/6. Nah, ini ada cara yang ketiga, yaitu dengan perkalian silang. Tadi yang pertama menyamakan penyebut. Ada banyak ya. Tadi sebelumnya ada dengan ilustrasi gambar, kemudian dengan menyamakan penyebut, bisa pakai KPK juga, kemudian bisa menggunakan ilustrasi garis bilangan, yang terakhir ini menggunakan perkalian silang. Nah, ini perkalian silang seperti ini. Jadi nanti pembilang dikali dengan penyebutnya yang kedua ya, dikalikan seperti ini. Oke. Ini 1 dikali 8 diletakkan di pembilang yang pertama. Kemudian 4 kali 3 dikalikan diletakkan di pembilang yang kedua. Penyebutnya bagaimana? Sejatinya ini kan ingin menyamakan penyebut, tinggal ngalikan 4 kali 8. Ketika misalkan menemukan soal itu pilihan ganda, itu mana yang lebih dari, itu sebenarnya yang bawah tidak harus dihitung ya, tergantung kebutuhan. Yang penting atasnya benar, karena yang bawah kan jelas itu nanti penyebutnya sudah sama. Kan 4 kali 8 sama 8 kali 4. Selanjutnya diselesaikan 1 kali 8, 8, 3 kali 4, 12. Penyebutnya sudah sama. Nah, berarti 8 dengan 12 besar mana? Besar 12. Oleh sebab itu, ini hasilnya ya. 1/4 kurang dari 3/8. Nah, ini ya tadi yang saya katakan, ketika ini ada 8/32 sama 12/32, itu seandainya itu soal misalkan pilihan ganda ya, itu tinggal perhatikan aja pembilangnya 8 sama 12. Nanti yang bawah dihitung enggak? Kalau enggak disuruh nyari penyamaan penyebut dan sebagainya, nah itu tergantung soalnya. Kalau hanya ditanya mana yang lebih besar, nah mana yang lebih kecil, nah itu tinggal kalikan aja itu silang, letakkan di pembilang dan pembilang, bandingkan pembilangnya, itu juga sudah ketemu jawabannya. Maka dari itu perlu trik-trik ya untuk menyelesaikan soal. Kemudian bandingkan pecahan berikut. Nih, yang satu gambar pizza 3/4, yang kedua pizza bernilai 1/2. Kalau bentuk luasan seperti ini tentu gampang sekali ya, bahwa 3/4 lebih dari 1/2. Gambar yang kedua, ini ada 1/3, yang sebelah kanan setengah, berarti kan 1/3 kurang dari setengah. Yang ketiga ada coklat, yang atas itu dibagi jadi 4, yang bawah dibagi jadi 2. Nah, yang di atas diambil 3 potong, nilainya adalah 3/4, yang di bawah diambil 1 potong, nilainya 1/2. Oleh sebab itu 3/4 lebih dari 1/2. Mungkin itu yang tema hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.